Kita harus memahami surat ini, memahami latar belakang surat ini, mengapa surat ini turun, dan harus mengetahui sejarah mengapa surat ini boleh turun dan mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang ketiga. Saudaraku, di dalam suatu buku yang dikarang oleh Kiai Haji Munawar Khalil, dalam bukunya Kelengkapan Tarikh Muhammad, dia berkata seperti ini, ada tulisan seperti ini. Yang pertama dia katakan, ada satu, dia mengatakan pertama, dengan tiba-tiba Abu Lahab bersuara dengan keras, lagi kasar seraya marah-marah. Antara lain ia berkata, hai orang-orang keturunan Abdul Muthalib, demi Allah, demi Al-Lata, dan demi Al-Uzza, sungguh Muhammad itu jahat. Tariklah tanganmu Muhammad itu kemari, tangkaplah Muhammad itu, hendaklah kamu semua melarang dia berkata-kata seperti itu. Ini diambil dari kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad. Jadi Abu Lahab berkata pada saat dia mendengar keponakannya yang namanya Muhammad mensyiarkan agama yang baru, kemudian dia begitu marah karena menganggap telah merusak tradisi budaya yang sudah dianut, diemban oleh keluarga Abdul Muthalib ini. Sehingga dia katakan, demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Ada tiga yang disebut demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Itu yang dikatakan oleh Abu Lahab. Yang kedua, juga Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad pun, dia pernah berkata seperti ini, demi Allah dan demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, sesungguhnya besok pagi aku hendak mengambil sebuah batu yang besar dari atas gunung. Apabila Muhammad sembahyang, akan kujatuhkan batu itu ke atas kepalanya. Karena begitu marahnya, dia bersumpah demi Allahnya, dia bersumpah demi Allah, demi Al-Lata, dan demi Al-Uzza. Aku akan mengambil batu besar dari gunung, dan pada saat Muhammad sholat, aku akan timpakan batu itu sehingga Muhammad bisa mati. Ini karena begitu marahnya, saudaraku. Dan ada lagi yang berkata seperti Abu Jahal pun berkata lagi, saudaraku. Dia katakan, demi Allah dan demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, kami tidak akan berdamai dengan kamu selama-lamanya, selama kamu melarang kami menyembah yang disembah oleh orang tua kami dahulu. Muhammad SAW menjawab, demikian juga aku tidak akan berdamai dengan kamu selama kamu melarang aku menyembah Allah yang esa itu. Tidak itu perdebatan antara keponakan dengan pamannya. Yang satu, aku tidak mau berdamai kalau engkau melarang aku menyembah Allah nenek moyang kita. Dan satu lagi Muhammad mengatakan, aku tidak akan berdamai apabila engkau melarang aku menyembah kepada Allah yang esa. Itu sudah aku perkataan-perkataan demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Demikian juga ada orang lain yang mengatakan, Hakam bin Abil As melihat Utsman bin Affan sudah menjadi pengikut Muhammad, ia berkata, demi Allah dan demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, aku tidak melepaskan belengguku ini dari dirimu selama-lamanya, kecuali engkau meninggalkan agamamu, kecuali engkau meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada agamamu yang lama. Jadi ada satu sumpah dari Hakam bin Abil As. Dia bersumpah dia tidak akan melepaskan belenggu karena anaknya Utsman bin Affan telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang kelima, saudaraku, ada Hammah binti Abi Sofyan juga berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, aku tidak berkenankan engkau berteduh di bawah atas rumahku, baik waktu hujan maupun waktu panas. Dan bukan engkau saja, melainkan bagi orang yang telah menjadi pengikut Muhammad. Jadi ada seorang yang namanya Hammah binti Abi Sofyan, dia berkata bahwa dia tidak mengizinkan pengikut-pengikut Muhammad untuk masuk tinggal berteduh di rumah dia. Dengan dia bersumpah demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Jadi ayat Al-Quran ini, saudaraku, dari surat 5 yaitu surat Al-Ma'idah ayat yang ke-73 ini, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salas, ini bukan ditujukan kepada orang Kristen yang mengimani bahwa Allah itu atau Bapa, Anak dan Roh Kudus, melainkan dia menunjukkan kepada kaumnya, bangsa Quraisy, keluarganya Abdul Lahab, Abu Jahal, supaya kembali, supaya tidak lagi menyembah Allah mereka yang mereka imani. Allah mereka itu tiga, yaitu
Allah, Al-Lata, dan Al-Uzza. Jadi itu sebenarnya saudara kekasih, sebenarnya itu bukan ditujukan kepada orang Kristen. Oleh karena itu saudara-saudara muslim masih melihat background atau asbabul nuzul dari ayat ini, sehingga saudara bisa mengerti bahwa ayat itu ditujukan untuk bangsanya, untuk kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Kemudian saudara, ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti ini di dalam surat An-Najm, yaitu surat An-Najm ayat yang ke-19 dan 20. Di sana dikatakan afara'aitumul lata wal uzza wa mana salisa al-ukhra. Jadi ayat yang pertama tadi saudaraku, ayat atau surat Al-Maidah ayat 73 itu sebenarnya ditujukan, jawabannya ada di surat An-Najm itu ayat 19 ayat 20. Di sana dikatakan, apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Jadi saudara yang kasih, di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid falam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bahkan di surat Al-Jin di dalam Al-Quran surat yang ke-72 saudaraku, di sana dikatakan bagaimana Allah punya anak kalau dia tidak punya permaisuri. Jadi sebenarnya saudaraku, yang mengatakan salah terhadap anak Allah karena orang kafir Quraisy sudah mengimani punya 3 anak, yang namanya Al-Lata, Al-Manah, dan Al-Uzza. Putri-putri Allah ini yang diimani oleh mereka sebagai dewi-dewi, sebagai anak-anak dari dewa Allah. Oleh karena itu saudara kasih, bahwa yang mengatakan Allah itu 3 itu bukan orang Kristen. Kan orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu 1. Sama dengan orang Muslim mengatakan bahwa Allah itu wahid. Di dalam Kristen ada istilah yang mengatakan Bismil abi wal ibni war ruhil kudusi ila wahid, dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Jadi yang mengatakan bahwa Allah punya anak, saudaraku, itu bukan orang Kristen, itu bukan orang Yahudi, tetapi bangsa Quraisy sendiri, keluarga Muhammad sendiri, yang mereka percaya bahwa Allah itu punya anak. Tetapi apa kata Muhammad terhadap Isa Al-Masih? Di dalam hadis Sahih Muslim yang pertama nomor 124 dikatakan Isa fa innahu rahullah wa kalimatuh. Jadi dikatakan Isa bahwa sesungguhnya dia itu adalah roh Allah dan firman Allah. Oleh karena itu saudara, saya sudah milah-milah, kan sudah bisa lihat satu skema di sana dikatakan seperti ini. Orang Quraisy dia bersumpah yaitu demi Allah, Al-Lata, dan Al-Uzza. Orang Yahudi di dalam kitab Taurat dia berkata Allah, kemudian firman Allah, dan roh Allah. Orang Yahudi pun berkata seperti ini yang sesuai dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada 3 perkataan di sana. Di sana pertama adalah pada mulanya Allah, kemudian roh Allah atau roh Allah itu melayang-layang, dan yang ketiga firman Allah. Tadi kalau orang kafir Quraisy atau orang Quraisy atau Bani Quraisy mengatakan demi Allah, Al-Lata, dan Al-Uzza. Kemudian orang Yahudi mengatakan Allah, roh Allah, dan firman Allah. Kemudian bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian Muhammad pun berkata Isa fa innahu rahullah wa kalimatuh. Di sana terus dikatakan bahwa Isa fa'innahu rohullah dan kalimatullah. Jadi sebenarnya saudara yang kasih, antara orang Yahudi, orang Kristen, dan Nabi Muhammad itu tidak bertentangan.
tidak bertentangan. Tetapi yang bertentangan adalah orang Quraisy yang mengatakan demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Oleh karena itu sebenarnya ayat itu ditujukan kepada orang kafir Quraisy supaya mereka menyadari ketidakbenarannya, supaya mereka meninggalkan agama yang lama, supaya mereka bisa mengikuti agama yang percaya kepada Allah yang Esa.